Ya, salam bagi kita semua. Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu renungan bagi kita dengan tema hidup Kristen di akhir zaman yang terambil dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 33. Ini suatu pengajaran Yesus yang sangat luar biasa berbicara tentang bagaimana hidup orang Kristen di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja, bahkan di tengah-tengah dunia yang kacau. Kita membaca bersama-sama di dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33 cukup panjang. Saya akan bacakan sesuai dengan apa yang ada di layar dan mari kita simak di tempat kita masing-masing. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Bapamu, roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Aku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama dengan tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu apapun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kamu terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikian teks firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33 ini ada satu fakta yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu tentang fakta bahwa hidup Kristen itu seperti apa. Yang pertama dikatakan dia dalam ayat 16 itu bahwa kita orang Kristen itu ditempatkan atau diutus seperti domba di tengah serigala. Itu ayat 16 dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Apa itu domba? Domba ini merupakan satu binatang yang sangat bergantung kepada gembala. Binatang yang lemah, yang cenderung, bahkan bukan cenderung, tapi tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Tetapi domba yang binatang yang sangat lemah ini dikatakan ditempatkan di tengah-tengah serigala. Serigala itu berbicara
gerombolan yang sangat buas yang suka untuk menghabisi para mangsa atau domba-domba yang ada di sekitarnya. Jadi serigala di sini menggambarkan tentang keadaan dunia yang ada di sekitar kita. Sedangkan domba adalah menggambarkan diri kita sebagai pribadi yang lemah, di mana bahwa keselamatan kita, kehidupan kita bergantung kepada pemeliharaan daripada gembala yang memelihara kita. Sedangkan serigala digambarkan sebagai betapa beringasnya dunia ini, betapa jahatnya dunia ini. Di mana kejahatan dunia, di mana orang Kristen ditempatkan atau diutus, dikatakan bahwa kita akan menghadapi penganiayaan. Dan yang luar biasanya lagi dikatakan di sini bahwa penganiayaan ini dilakukan oleh orang atas nama agama. Kebencian yang dibangun di atas agama, ayat 17. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Rumah ibadat seharusnya menjadi rumah untuk menyembah Allahnya, tetapi menjadi rumah untuk menganiaya orang yang tidak sepaham dengan agamanya, atau agama menjadi alat untuk mempersekusi orang lain. Bahkan juga di sini dikatakan gambaran serigala itu digambarkan pemerintahan yang fundamentalisme agama, atau disebut otokrasi atau totalitarianisme. Itu terlihat di dalam ayat 18. Dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Menjadikan Kristen itu seperti tontonan di muka umum, menjadikan orang-orang Kristen itu dipersekusi oleh karena imannya, dipersekusi oleh karena kecintaannya kepada Yesus. Itu kenyataan yang akan terjadi, dan ini sudah pernah terjadi. Bagaimana para rasul, bagaimana gereja mula-mula dianiaya atas nama agama, bagaimana juga gereja mula-mula itu dianiaya oleh pemerintah atas nama keyakinan, atas nama kekuasaan, bahkan menjadikan keyakinan atau keagamaan sebagai satu dasar untuk melakukan hal-hal yang diskriminatif, atau hal-hal yang berbau, atau hal-hal yang merusak, atau hal-hal yang menyakiti, yang membinasakan atau menghancurkan apa yang disebut dengan kekristenan. Bahkan dikatakan serigala yang digambarkan di mana orang Kristen diutus itu dikatakan berada di tengah keluarga yang disfungsional. Kita membaca di ayat 21, dikatakan di sana, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Saudara persaudaraan tidak ada lagi. Karena apa? Karena keluarga itu memusatkan dirinya kepada dirinya sendiri, memusatkan dirinya kepada egonya, kepada emosinya, kepada semuanya. Pokoknya tentang diriku. Maka dikatakan ayat 21 di sini, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Jadi hidup kita orang Kristen ini berada di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita membaca apa yang tertulis di dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33, sebenarnya memiliki korelasi dengan Matius 24 ayat 4 sampai 12. Bahkan di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 12, keadaan dunia di mana orang Kristen tinggal, gambaran serigala itu lebih dibuat detail. Maka dikatakan di sini, kalau kita membaca di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 14, dikatakan banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau tadi kita melihat orang melakukan kejahatan atas nama agama, tetapi sekarang juga orang melakukan penyesatan atas nama agama. Kemudian dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sekarang ini berbicara perang, sungguh sangat banyak sekali berita-berita yang kita dengar. Memang kalau seperti kita di sini, belum melihat perang itu secara langsung, tetapi secara live di televisi kita bisa melihat bagaimana Israel dengan beberapa proksi yang ada di sekitar mereka, bagaimana Rusia dengan Ukraina yang ditopang oleh berbagai negara yang ada di belakang mereka masing-masing. Ini kenyataan dunia di mana kita tinggal. Kemudian dikatakan ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat.
Kelaparan sekarang ini banyak orang mengeluh tentang betapa susah untuk mencari makan, betapa susah untuk mencari pekerjaan, betapa susah untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian gempa bumi atau bencana alam, banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, dan berbagai hal. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kembali bahwa orang-orang Kristen itu memang ditempatkan oleh Yesus di tengah dunia, di mana dunia itu tidak baik-baik saja. Bahkan dikatakan ayat 20, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kalau tadi kita membaca di dalam ayat 21 pasal 10, ayah dengan anak, anak dengan anak saling menyerahkan. Di sini dikatakan banyak orang akan murtad, artinya meninggalkan Kristus, meninggalkan Kristenan, meninggalkan kebenaran. Kenapa? Karena tidak sanggup lagi menghadapi betapa sulitnya, betapa sangarnya, betapa rusaknya dunia di sekitarnya. Bahkan dikatakan banyak nabi palsu dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12 pasal 24. Makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Inilah situasi dunia masa kini di mana kita tinggal. Situasi ini sudah pernah terjadi di zaman gereja mula-mula. Dan sekarang terulang kembali, dan ini akan terus terulang sampai datangnya Yesus kali yang kedua. Pertanyaannya adalah, jika dunia ini tidak semakin baik, jika dunia ini semakin rusak, jika dunia ini semakin tidak nyaman bagi jiwa kita, bagi hati kita, bagi segala keberadaan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah? Apakah kita mengatakan, cepatlah aku meninggal? Atau pulangkan saja aku ke rumah opungku yang sudah meninggal dan lain sebagainya? Apa yang harus kita lakukan? Tetapi Yesus mengatakan yang pertama, di dalam Matius pasal 10 ayat 16 dikatakan, kita harus cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus ini berbicara tentang bijaksana dalam menjalani hidup. Kita harus memiliki karakter yang berhati-hati. Kita harus mampu menghindar sebijak mungkin. Kita harus mampu membaca situasi dunia di sekitar kita. Tentu bagaimana kita menilai dunia di sekitar kita, kita butuh untuk dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat mengambil satu keputusan, satu kebijakan yang tepat, dalam membangun iman kita, membangun karakter kita, membangun ibaratnya pertahanan diri kita dalam menghadapi dunia sekitar. Maka jelas dikatakan bahwa situasi dunia yang seperti serigala tidak diubah menjadi situasi yang mulus. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah bahwa kita harus bijaksana. Artinya bahwa kita harus bergantung kepada Dia, meminta tuntunan Tuhan, meminta hikmat Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan dan setiap langkah-langkah hidup kita. Sehingga manajemen hidup kita menjadi manajemen yang mampu menghadapi badai dunia yang digambarkan seperti serigala. Itu yang pertama yang ditekankan oleh Yesus. Harus cerdik dan harus tulus. Ini berbicara tentang kebijaksanaan. Bahkan dikatakan di dalam ayat 23 ya pasal 10, apabila mereka mengenai kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Artinya di sini kita menghindar, bijaksana. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam pasal 10 ayat 17, dikatakan waspada. Kalau dibaca di dalam Matius 24 ayat 4 sampai dan 6, di situ juga disebut berbicara tentang waspada. Apa sih artinya yang waspada? Maka dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Waspadalah, sebab lawanmu seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam. Tetapi berbicara tentang waspada ini, kita perlu belajar dari peristiwa Nuh, sebagaimana tertulis dalam Matius 24 ayat 36-39. Apa yang dilakukan oleh Nuh di masa hidupnya, itulah yang harus kita lakukan di masa hidup ini. Di zaman Nuh, di dalam Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa manusia itu kawin mawin. Mereka makan dan minum. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Bahwa di zaman Nuh itu orang semakin tidak mementingkan Tuhan, orang semakin sibuk dengan dunianya sendiri, tapi mengabaikan kebenaran. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nuh?
Nuh tetap waspada, Nuh tetap menceritakan atau mereka dikatakan terus hidup takut akan Tuhan. Itu namanya waspada. Artinya Nuh selama 120 tahun Tuhan memberikan kesempatan kepada Nuh hidup sampai datangnya akhir bah. Ketika Tuhan katakan bahwa dunia akan dihancurkan, Tuhan masih memberikan waktu kepada Nuh 120 tahun. Supaya Nuh terus memberitakan kebenaran-kebenaran kepada orang-orang di zamannya. Kita perlu belajar dari seorang Nuh walaupun mereka satu keluarga 8 orang. Tetapi kesungguhan dan kesetiaan mereka tidak terpengaruh dan tidak ikut-ikutan dengan begitu banyak orang di sekitar mereka yang tidak peduli Tuhan. Itu namanya waspada. Waspada di sini artinya kita tidak boleh diwarnai oleh dunia di sekitar kita. Kita tidak boleh menjadi sama dengan prinsip-prinsip dunia. Tetapi kita harus memegang firman Tuhan, mempertahankan iman yang kudus dan suci di tengah-tengah popularitasnya dosa, di tengah popularitasnya kerusakan yang terjadi di masa kini. Itu yang dimaksud dengan waspada. Berbicara juga tentang waspada hidup orang Kristen di akhir zaman ini, kita perlu belajar dari gadis-gadis yang bijaksana. Di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, di situ diceritakan tentang 10 gadis. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Sebenarnya 5 gadis yang bodoh ini pun sama-samanya ingin menantikan kedatangan Sang Raja, Sang Mesias. Tetapi penantian mereka itu tidak sungguh-sungguh. Mereka menantikan sekedarnya. Sehingga itu yang membuat mereka ketinggalan. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik-baik. Mereka menganggap ya sudah cukup sekedarnya. Tetapi gadis yang bijaksana ini, memang mereka dengan gadis yang bodoh itu sama-sama tidur juga. Tetapi perbedaannya adalah mereka memiliki kewaspadaan yang benar-benar waspada, mereka memiliki persiapan yang sungguh-sungguh. Aplikasinya apa bagi kita? Kita hidup di akhir zaman ini, kewaspadaan kita adalah harus tetap terhubung dengan Tuhan dalam setiap saat waktu hidup kita. Kita tidak boleh mengikut Tuhan itu sekedar yang penting aku ke gereja, yang penting aku membaca Alkitab, yang penting aku melayani. Tetapi tidak menekankan kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Apakah pelayananku berkualitas kepada Tuhan? Apakah pembacaanku terhadap firman Tuhan memiliki nilai kualitas? Jangan hanya sekedar. 5 gadis yang bodoh itu tentu mereka punya persiapan, tetapi sekedar melakukan sesuatu kepada Tuhan seharusnya totalitas. Jadi Tuhan itu harus menjadi prioritas, Tuhan itu harus menjadi nomor satu. Gadis yang bijaksana melakukan itu, bahwa mengikut Tuhan itu memberikan hatinya secara total, bukan ala kadarnya, bukan hanya penting melakukan semacam absensi kehadiran dalam melakukan setiap rutinitas pelayanan atau ibadah. Jadi hidup di tengah dunia yang sangat sukar ini, kita harus benar-benar memiliki satu kewaspadaan yang sungguh-sungguh. Bahwa setiap hari, setiap waktu hidup kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan, kita bergantung kepada Dia, bersandar kepada Dia di tengah ganasnya dunia ini yang gambarkan seperti serigala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan di dalam Matius pasal 10 tadi, ayat 19, 26, dan 28 dikatakan apa? Jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita membaca di ayat 28 dikatakan apa? Dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya dunia yang seperti serigala ini, bukan dunia itu yang harus kita takutkan, bukan dunia itu harus khawatirkan. Tetapi kita harus membangun rasa takut kita kepada Tuhan. Harus membangun rasa hormat kita, rasa pengabdian yang sungguh kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita bangun. Jadi kalau ada lagu katakan jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Di situ ya. Bahkan kalau kita membaca ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Mengapa dikatakan oleh Yesus jangan khawatir?
Jangan takut. Artinya bahwa jiwa kita aman berada di dalam tangan Tuhan. Dunia bisa membuat kita meninggal, tetapi jiwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan itu cukup. Burung pipit satu ekor pun, apapun yang terjadi atas burung pipit yang satu ekor, tetap Tuhan mengetahui semuanya. Apalagi kita. Kita lihat ayat 30 dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jika rambut yang kita tidak tahu kapan dia tumbuh, yang ketika digunting pun kita tidak merasa sakit, itu diperhatikan oleh Tuhan. Jika kita tua itu akan memutih, dan jika kita makin tua itu akan semakin rontok. Satu biji pun itu diperhatikan oleh Tuhan. Maka sebenarnya tidak ada alasan di tengah dunia yang digambarkan seperti serigala ini, bahwa kita harus lebih takut kepada dunia, lebih khawatir akan dunia yang seperti serigala daripada Tuhan. Kalau sampai kita dikuasai oleh rasa khawatir akan dunia yang seperti serigala, kalau kita menjadi dikuasai rasa takut oleh karena kita terada di tengah dunia yang seperti serigala, berarti kita belum sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Belum sungguh-sungguh menghidupi apa yang menjadi janji Yesus di dalam teks ini. Dikatakan ayat 30 luar biasa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita lebih berharga dari semuanya. Jadi hidup di tengah dunia yang kacau ini, jangan khawatir, jangan takut. Kalau sekarang banyak orang mengatakan ekonomi tidak jelas, keamanan tidak jelas, kita lihat negara-negara sedang membangun bagaimana pertahanannya semakin canggih, mengadakan penelitian ini dan itu, anggaran untuk persenjataan semakin meningkat. Tetapi ingat, ekonomi juga begitu, bagaimana satu negara dengan negara lain ingin saling menguasai, saling menjatuhkan, ingin menjadi adik kuasa dan lain sebagainya. Kita orang percaya harus mengatakan, aku ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidupku cukup. Maka rasa cukup akan pemeliharaan Tuhan, itulah kunci kita mengalami damai sejahtera, sekalipun kita berada di tengah dunia yang digambarkan seperti serigala. Yang keempat, bagaimana hidup orang Kristen di tengah dunia yang seperti air apa di tengah serigala ini? Dikatakan ayat 22. Coba kita baca ayat 22 dikatakan apa di sini? Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Artinya tidak ada kata menyerah. Bertahan sampai kesudahan. Bertahan sampai selama-lamanya. Kalau kita baca Matius 24 ayat 13, di sini juga diingatkan kepada kita tentang bagaimana kita hidup di tengah-tengah akhir zaman. Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi disinilah pentingnya kita harus memiliki yang namanya pertahanan atau bentengi diri dengan iman yang teguh, yang disebut dengan memiliki perisai iman. Sebagaimana tertulis di dalam Efesus pasal 6, ini sangat luar biasa. Efesus pasal 6 ayat 13. Dikatakan apa di situ? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi di tengah dunia yang digambarkan seperti serigala, kita harus bertahan sampai kesudahan.
Kita harus membentengi diri kita dengan iman yang teguh, miliki perisai iman. Bagaimana kita bisa memiliki perisai iman? Dengan kita melekat, dengan kita bergantung, dengan kita bersandar, dengan kita berharap, dengan kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Maka lagu katakan, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Artinya Yesus itu menjadi batu karang yang teguh, tempat kita untuk bertahan menghadapi badai dunia yang digambarkan seperti serigala. Yang kelima, kalau tadi ayat 1 poin pertama cerdik dan tulus, waspada, jangan khawatir, jangan takut, bertahan sampai kesudahan, memiliki perisai iman, ini lebih kepada pertahanan diri kita di tengah dunia yang digambarkan seperti serigala. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kalau kita melihat di dalam ayat 27, pasal 10 tadi, dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil. Katakan dan beritakanlah perkataan Allah. Dalam Matius 21 ayat 14, Matius 24 ayat 14, di sana dikatakan bahwa Injil itu harus diberitakan. Bahkan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan Injil untuk segala bangsa. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa orang Kristen, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi dunia yang digambarkan seperti serigala di sini, kita tidak cukup hanya membentengi diri kita dengan iman yang kuat, kita tidak cukup hanya waspada berjaga-jaga, tidak cukup. Tetapi ini juga menjadi peluang untuk kita memberitakan Injil. Kepada siapa kita harus memberitakan Injil? Kepada keluarga kita yang belum percaya Tuhan, atau kepada keluarga kita yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kepada siapa kita harus memberitakan Injil? Kepada kawan kita. Kawan satu kerjaan, kawan satu kantor yang belum percaya kepada Tuhan. Kepada kenalan kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, siapapun yang kita kenal, kita harus memberitakan Injil. Pemberitaan Injil ini sekarang menjadi satu pelayanan gereja yang sudah terabaikan. Ada trilogi pelayanan gereja yang disebut dengan koinonia, diakonia, dan marturia. Kalau berbicara koinonia gereja saat ini, semua gereja heboh. Apalagi ini sekarang sudah mulai orang membentuk panitia Natal. Anggaran Natal ada mungkin yang sampai miliaran, ratusan juta. Tetapi kalau kita berbicara misi, mengeluarkan uang seuprit, itu ributnya minta ampun. Kenapa? Kalau kita mengeluarkan uang untuk misi, maka dikatakan, ia memang kayak membuang karena tidak ada feedbacknya, tidak ada dapat balasannya uang. Dan itu bukan masuk untuk perut, tetapi untuk operasional pelayanan. Tapi kalau untuk Natal, karena ada makan-makan, itu untuk perut, cepat sekali. Biasanya para majelis itu tidak sukar untuk mengeluarkan uang kalau Natal. Tetapi kalau berbicara, mari kita membuat gerakan penginjilan, pemberitaan Injil. Nah, itu semua diam itu. Ngapain, buat apa, begitu. Tetapi dunia yang semakin kacau seperti serigala ini, satu pelayanan yang terabaikan, ini yang harus sekarang dikembangkan, dibangkitkan kembali, jangan ditidurkan terus. Kalau pelayanan koinonia gereja, semua orang heboh. Ibadah tengah minggu, ibadah anak, ibadah remaja, praremaja, ibadah kaum muda, ibadah bapak-bapak, ibadah ibu, ibadah umum, ibadah week, dan lain sebagainya, semua berjalan. Tetapi kalau berbicara bagaimana penginjilan, waduh, sulitnya minta ampun. Padahal sebenarnya gereja itu menjadi besar karena Injil. Dan gereja itu juga besar harusnya juga untuk memberitakan Injil. Tetapi sekarang gereja sudah kehilangan panggilannya. Dunia yang semakin sukar ini harusnya menjadi lahan, menjadi ladang, menjadi satu kesempatan bahwa Injil harus diperdengarkan. Yesus katakan Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Itu yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana yang kelima? Jangan gadaikan iman. Kalau kita membaca di dalam apa tadi di dalam Matius pasal 10 tadi ayat 32-33, ini sebenarnya sangat
sangat penting untuk diperhatikan. Matius 10 ayat 22 kita baca ya, dikatakan apa? Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Artinya apa? Jangan gadaikan iman. Menggadaikan iman sekarang ini karena dunia sedang tidak baik-baik saja, karena dunia digambarkan seperti serigala. Bukan ketika kita menggadaikan iman artinya kita ganti agama, kita Kristen menjadi agama lain. Tetapi menggadaikan iman di sini berbicara tentang ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, di sana tidak boleh kita tumbalkan kebenaran Tuhan supaya pekerjaan mulus. Termasuklah di sana. Bagaimana supaya proyek saya ini lancar, supaya aku dapat proyek, tapi aku akhirnya melakukan apa yang bertentangan dengan firman, itu namanya sudah menggadaikan iman. Artinya kebenaran harus menjadi landasan hidup kita, sekalipun dunia ini sulit. Kalau sampai kita lari dari kebenaran, maka sesungguhnya kita sudah menggadaikan iman. Iman itu artinya apa? Mengasihi Yesus melebihi apapun, mengasihi Yesus melebihi siapapun. Maka dikatakan di ayat 37 pasal 10, barang siapa mengasihi bapaknya ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya apa? Bahwa kasih kita kepada kebenaran Kristus dalam setiap bidang pekerjaan kita lebih tinggi daripada kesuksesan pekerjaan itu sendiri. Kebenaran di dalam mengerjakan sesuatu itu nilainya lebih tinggi dibanding pencapaian apa yang kita kerjakan. Jika pekerjaan itu memang mencapai sesuatu yang membanggakan bagi manusia, tetapi tidak berjalan pada koridor kebenaran, maka sesungguhnya itu bukan pencapaian di hadapan Tuhan, tetapi itu menggadaikan iman di hadapan Tuhan. Jadi kesetiaan itu mutlak kepada Yesus. Yesus harus prioritaskan di atas semua hal, termasuk kasih kepada keluarga. Artinya mengasihi Yesus melebihi keluarga bukan abai terhadap keluarga. Tetapi artinya ada di sini bicara tentang prioritas. Artinya di tengah dunia yang seperti serigala ini, maka orang Kristen dituntut untuk rela memikul salib. Orang Kristen dituntut untuk rela menderita, bahkan mati karena iman kepada Yesus Kristus. Bahkan dituntut untuk rela meninggalkan segalanya demi Kristus. Ini yang harus kita miliki. Ada banyak orang akhirnya tidak menjadi setia kepada Tuhan karena tidak rela mengorbankan apapun itu demi Kristus. Atau justru terbalik, mengorbankan Kristus, mengorbankan kebenaran demi ambisi, demi tujuan yang berasal dari keinginan kita sendiri. Ini yang sangat-sangat memprihatinkan. Poin yang terakhir, perhatikan di sini. Tokoh-tokoh Alkitab berikut ini menjadi teladan bagi kita tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi iman atau berjalan dalam iman di tengah segalanya dan mereka menjadi duta bagi dunia. Contoh Yusuf. Yusuf seorang diri di Mesir. Ketika dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, walaupun dia seorang yang percaya kepada Allah yang benar, tetapi Tuhan memakai dia menjadi berkat. Bahkan ketika dia di rumah Potifar, ketika dia ada di dalam penjara, bahkan ketika dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Luar biasa. Artinya orang yang berdiri konsisten kepada Tuhan memang ada masalah yang besar dan berat dihadapi. Tetapi iman yang benar dan konsisten kepada Tuhan itu justru menjadi satu kesempatan di mana Tuhan dimuliakan dan Tuhan pun akan memuliakan orang itu. Kita bicara juga tentang Yosua, bagaimana Yosua mengedepankan Tuhan. Kalau kita baca nanti di dalam Yosua pasal 1 ayat 23-24 ketika Yosua dipanggil oleh Tuhan, dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam, kalungkan itu pada lehermu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hal ini terlihat nanti ketika kita baca Yosua di pasal terakhir sekitar pasal 24. Bagaimana Yosua mendeklarasikan imannya kepada bangsa Israel. Sekalipun kalian semua tidak mau menyembah kepada Allah, aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan selama-lamanya. Artinya bahwa Yesua menempatkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita lagi bicara nanti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan lebih daripada nyawa mereka. Sekalipun api yang menyala-nyala diperhadapkan kepada mereka, mereka tetap percaya kepada Allah. Sekalipun lubang singa, gua singa yang sudah lapar diperhadapkan kepada mereka, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Integritas kekristenan di tengah zaman yang seperti serigala dibutuhkan seperti Yusuf, dibutuhkan seperti Yosua, dibutuhkan seperti Daniel, bahkan seperti Nathan. Bagaimana seorang Nabi Nathan berani menyatakan kebenaran sekalipun itu menegur Raja Daud. Baru kita belajar juga dari Elia, bagaimana Elia berani menghadapi Raja Ahab, bagaimana dia berani menegur Raja Ahab, bagaimana dia berani menghadapi konfrontasi kepada Allah-Allah lain, penyembah-penyembah berhala, bahkan bertanding untuk mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Ini sesuatu hal yang penting menjadi perhatian bagi kita orang Kristen di masa kini. Dunia ini semakin seperti serigala, tetapi integritas iman kita harus dipertahankan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi hidup orang Kristen di tengah akhir zaman ini, yang pertama adalah prioritaskan Kristus. Yang kedua, rela bayar harga, rela mati karena iman kepada Kristus. Yang ketiga, tertuju kepada perkenanan Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus bertanya, apakah engkau Tuhan dimuliakan di tengah pekerjaanku ini? Aku mau melakukan ini untuk perkenanan Tuhan. Yang kemudian, kita harus memiliki kasih yang radikal. Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi kebenaran di atas segala-galanya. Kemudian kita harus memiliki perspektif kekal. Artinya segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup kita, selalu kita arahkan kepada kekekalan. Kita selalu arahkan kepada Tuhan, kita selalu arahkan kepada kerajaan surga. Inilah pola hidup orang Kristen di zaman ini. Walaupun dunia digambarkan seperti serigala, kita tidak menyerah. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang produktif. Harus menjadi orang Kristen yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Harus menjadi orang Kristen yang memberkati orang lain. Harus orang Kristen yang menjadi sumber inspirasi, sumber semangat bagi orang di sekitar kita. Dekatkan diri kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, miliki perisai iman, maka kita akan tampil sebagai pemenang, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan Kristus, dan kita mendapatkan mahkota kemuliaan darinya. Biarlah kebenaran firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Kami tahu benar ya Tuhan, sesuai dengan nubuatan firman-Mu. Dunia ini semakin tua dan semakin tidak baik. Kami sedang berada di masa bahwa kami hidup di tengah-tengah zaman yang seperti serigala, yang siap menerkam, siap mencabik-cabik kami. Tapi kami akan tetap setia. Kami harus tetap berhikmat. Kamu harus tetap berjaga-jaga. Kami harus tetap memiliki perisai iman. Kami harus tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan kami harus menjadi berkat melalui memberitakan Injil. Semua kami, keluarga besar yang ada se-Indonesia, berkati kami ya Tuhan, supaya zaman yang sulit ini tidak membuat kami dikuasai rasa takut, tetapi zaman yang sulit ini kami lihat dalam perspektif surga bahwa kami harus menjadi berkat, kamu harus berarti, dan kami harus membawa perubahan yang positif bagi banyak orang di sekitar kami. Terpuji Bapa, ditinggikanlah Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan, yang menegur dan mengarahkan kami. Kepadamu Bapa kami berdoa, melalui junjungan agung yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat hidup kami. Amin.